Shalom. Adakah suara saya didengar? Happy Sabat. Puji Tuhan. Ya, pelajaran kita pada malam ini seperti mana yang Elder sebutkan tadi adalah pelajaran yang kedua. Tidak dirasa. Rupa-rupanya kita di penghujung sudah pada acara KKR kita. Mengenai dengan kehadiran, sebenarnya kehadiran kita apabila dicampur dengan kehadiran di alam maya, kita hampir-hampir juga mencecah 100 orang. Anggota gereja di sini dan yang menonton di alam maya. Satu keadaan yang luar biasa. Apabila melihat tajuk ini, yaitu berkat dari hari Sabat, dari sudut pandangan lain, saya juga terpikir untuk saya juga tertanya-tanya, sebab hari Sabat ini bukan asing lagi bagi kita semua. Adakah hari Sabat ini masih ada di antara kita yang tidak memahami arti dia? Ataupun adakah hari Sabat ini masih kurang yang mau mendalami? Beberapa hari yang lalu, kita sudah dengan kumpulan kebaktian kebangunan rohani kita. Saya melihat kembali gambar-gambar yang saya ambil, dan tujuan utama saya mengambil gambar-gambar itu adalah untuk kita punya laporan dengan boleh dikatakan satu album kenangan kita untuk gereja ini, di mana setiap petugas akan diambil gambar dan akan diterbitkan nanti dan terbuka untuk melihatnya. Dan apa yang memberi perhatian kepada saya ialah kualiti gambar. Ya, saya paham, saya punya handphone sudah tua, 5 tahun sudah sebenarnya umur dia. Tetapi saya masih juga tidak puas hati. Adakah cara lain? Jadi saya kembali mencari-cari sama ada cara lain lagi, dan saya masuk kepada kamera yang selama ini saya pakai. Kamera itu hanya untuk ambil gambar, ambil video saja. Selain daripada itu saya tidak pernah masuk lagi untuk mendalami apa lagi fungsi kamera. Jadi apabila saya
coba-coba untuk mencari-cari di dalam setting, saya tidak menjumpai macam mana untuk kasih cantik, sebab itu handphone sudah maklum, sudah ujur. Tetapi apa yang saya sudah jumpai adalah kamera ini, apabila kita ambil gambar, kita akan melihat ada tulisan di bawah, tarik dengan jamnya sekali. Saya bilang ini yang saya cari-cari selama ini. Banyak gambar-gambar kawan post ada tarik dengan jamnya sekali. Macam mana mau apply ini dalam hati saya? Mungkin saja saya punya kamera ini model lama. Saya tidak coba untuk mendalami lagi tentang kamera. Nah, di sini apa yang menarik perhatian saya dengan tajuk pelajaran pada malam ini adalah seperti kamera. Kalau saya bawa di dalam kita punya pelajaran, kita hanya tahu hari Sabat itu tidak boleh kerja, rehat. Dan begitulah sampai bila-bila. Sepertinya saya pakai kamera hanya pakai untuk timbang, saya tidak mau mendalami lagi. Jadi apa lagi yang ada dengan hari Sabat? Ada saya dengar, di Uncle Tom khotbah beno Sabat. Aku mati hilang dua leti minta lagi di Hope Channel. Sumbang bagi dapat dua leti. Tolong aku. Nah, apa beza dia? Yang datang di gereja dengan yang kita main digital ataupun virtual. Yang kita boleh pegang dengan yang kita tidak boleh pegang. Saya tidak akan ulas. Mari kita sama-sama mendengar penjelasan ini pada besok pagi. Analog digital. Jadi ya, sebelum pun kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai penganut gereja Seventh-day Adventist, kita sebenarnya disuruh untuk belajar 28 dasar kepercayaan. Dan inilah semua apps. Seperti kalau di handphone ada kamera, ada WhatsApp, mungkin lebih 10 apps dia. Tetapi pernahkah kamu memasuki satu persatu apps itu? Dan dalam 28 dasar kepercayaan ini kita ada 28 apps saya bilang tadi, di mana hari Sabat ini, kalau ada di antara kita yang memiliki buku 28 dasar, tebal dia begini, dia dalam bab 20. Semua tentang hari Sabat. Dan inilah maksud saya, apabila kita mendalami lagi tentang hari Sabat, banyak yang baru kita akan perolehi. Begitu juga bab 21 pada telayanan. Ya, sekarang saya menyeru kepada kita yang ada gadget untuk mengikuti kebaktian pasar ini pada telayanan. Di Zoom, app ini pun ada setiap pukul 5 pagi. Sangat
baik untuk kita. Banyak baru yang kita akan jumpa. Baiklah, saya terlalu panjang untuk pengenalan. Sebelum itu saya sangat suka membawa saudara dan saudari untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa. Saat ini Bapa, kami sudah bersedia untuk mendengar firman-Mu. Biarlah jauhi kami daripada kuasa-kuasa yang memesongkan pikiran kami kepada duniawi pada saat ini. Biarlah hanya roh suci-Mu yang bertakhta di dalam hati setiap kami, agar apapun pelajaran ini begitu senang dipahami, dan yang penting menjadi satu berkat kami pada malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Yesaya 58 ayat 13 hingga 14 dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Begitu sangat luar biasa ayat ini, saudara dan saudari. Salah satu berkat yang benar-benar penting dalam ataupun bagi kehidupan manusia adalah istirahat di hari Sabat. Hari Sabat mengingatkan kita akan asal-usul kita, dan bahwa Allah adalah pencipta kita di dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Hal ini juga membuktikan kemurahan hati Allah sebagai juru selamat yang penuh kasih, yang melepaskan umatnya dari belenggu perbudakan, seperti di dalam Ulangan 5 ayat 12 hingga 15. Oleh karena itu, perayaan Sabat merupakan tanda kuat identiti kita sebagai manusia. Identiti ini tidak berasal daripada kesuksesan ekonomi atau tingkat produktiviti kita. Identiti kita juga tidak ditentukan oleh apakah kita seorang majikan ataupun pekerja. Karyawan ini adalah pekerja, ya. Hari Sabat adalah undangan Allah untuk beristirahat
di dalam Dia dan menikmati apa yang telah Dia sediakan dengan penuh kasih karunia. Sahabat, jika kita pahami benar-benar, adalah satu latihan, ya, satu latihan yang tidak terburu-buru. Saya percaya saudara dan saudari masih ingat pelajaran pertama. Apakah yang dimaksudkan terburu-buru? Pastor Duani telah menjelaskan kepada kita, apakah ini satu latihan untuk terburu-buru. Maksudnya, apabila saya mengingini sesuatu, katakanlah kereta, dan pada masa yang sama keadaan saya hanya seperti begini, petani, dan untuk mengumpul duit mungkin memakan masa puluhan tahun. Itu pun kalau tercapai, baru saya memperoleh kereta itu. Tetapi kalau kita terburu-buru, senang saja kita keluar dari kepompong. Maksudnya kita pergi jauh-jauh sedikit, mencari satu pekerjaan yang menjanjikan pulangan dengan lumayan. Maka disinilah kita akan jatuh. Maukah tidak? Kalau tidak, kami tidak mau. 7 hari seminggu semua pul. Kalau 8 hari semua pul kau kerja, pulangan besar. Hari kanda dandat, oke. Dan okelah pekerita. Inilah dikatakan latihan untuk kita supaya tidak terburu-buru. Selain daripada itu, ia juga mengajar kita untuk istirahat dari kesibukan. Musim sekarang musim mengamot. Ako na pada kasabat kasaban mengamot pesawa kusarabu. Jadi ini maksud dia. Mengajar kita dari kesibukan, juga mengajar kita tentang pencapaian dan prestasi. Ini adalah deklarasi mingguan dalam hati dan pikiran kita bahwa Allah lebih penting daripada daftar tugas dan hasil kerja kita. Ini mengakui perubahan dalam keutamaan kita dan menunjukkan loyalty kita. Sebab memungkinkan kita untuk memperlambatkan aktiviti dan beristirahat di hadirat Allah. Itu membuat kita menikmati janjinya bahwa Dia cukup. Meskipun tidak melakukan aktiviti, pekerjaan, bisnis sehari-hari pada hari Sabat, merupakan inspirasi penting dari kesetiaan kita kepada Allah, bersandar pada kasih dan pemeliharaan Allah lebih dari sekadar tidak bekerja. Istirahat hari Sabat dipenuhi dalam persekutuan kita yang disengaja dan bermakna dengan pencipta kita. Ketika kita belajar untuk bersandar pada realiti kasih Allah yang tiada habisnya, dan ketika kebaikannya menjadi fokus kita, kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera, dan keinginan untuk beribadah kepada Allah dengan segenap keberadaan kita. Oleh itu,
pemeliharaan hari Sabat yang penuh sukacita dan kesetiaan menjadi tanda penting tentang siapa kita dan milik siapa kita. Jadi untuk mempraktikkan spiritual Sabat dengan saat-saat damai, gembira, dan tenang, ia memerlukan lebih daripada sekadar tidak bekerja pada hari ketujuh. Ini melibatkan perencanaan yang disengaja. Ia mempersiapkan kita selama seminggu untuk puncak sejahtera dari Sabat. Dengan demikian, Sabat menciptakan budaya tandingan yang bermakna yang terlibat dalam gaya hidup yang sangat berbeda. Hari Sabat juga melindungi kita daripada dorongan ini bahasa Indon, consumer, daripada berjuang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam perlombaan untuk memerintah dan berkuasa tanpa akhir. Kita diundang berhenti sejenak dan menghormati Allah serta kebaikan dan anugerahnya. Ini sangat nyata dengan kesombongan dan keegois kita. Dengan menjalankan hari Sabat, kita menjadi murid Yesus Kristus. Ia memelihara hari Sabat sebagaimana kebiasaannya dalam Lukas 4 ayat 16. Jadi untuk memelihara kekudusan hari Sabat dan mengasingkannya dan mendedikasikannya kepada Allah untuk tujuan khususnya membantu kita berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam perjalanan rohani kita bersama Yesus. Sabat bukan sekadar hari untuk tidur. Suruh kulita koro-koro po. Sabat nopo nga ada negaraja nga modok boleh tidur ate modok. Aku maraja tidur ate modok. Pelajaran mengatakan bukan sekadar untuk tidur dan tidak memerlukan apapun. Sebaiknya ini adalah hari untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar, dan dengan demikian akan menjadi tanda yang berarti bahwa kita telah mengubah hidup kita menuju kepada Allah yang hidup di dalam kitab suci. Iso ayat kagu lemah kupong ini. Kita Salam Ibrani 10 ayat 25. Antara apa di boros dahila nga rikot na yoko dah nununapo pertemuan ibadah ka. Ini toko penuduh ila boros na Ibrani 10 ayat 25 ka. Sebagai pemapok di pelajaran tetuang berbeda. Misal pokagu, saya suka memukaskan ayat inti kita tadi, yaitu yang terdapat di dalam Yesaya 58 ayat 13 hingga 14. Di mana di sini menyebutkan
hari Sabat itu adalah hari kenikmatan. Dan selain dari itu, kita juga diingatkan supaya tidak berkata omong kosong. Dan saya sangat suka untuk memimpin saudara dan saudara sekali lagi di dalam doa. Mari kita berdoa menuntut ayat Yesaya 58 ayat 13 ini. Bapa, betapa luar biasa anugerah yang Engkau berikan kepada kami di hari Sabat. Terima kasih karena kami tidak ditakdirkan untuk hidup dalam kesibukan 24 jam selama 7 hari. Tetapi kami diciptakan untuk mengalami persekutuan, sejahtera, dan kedamaian denganmu secara khusus setiap hari ke-7. Ya Tuhan, seringkali kami menjadikan Sabat sebagai hari tersibuk dalam seminggu, dan kami lupa akan tujuannya. Mohon ampuni kami. Ajari kami bagaimana menguduskan hari Sabat dan menjadikannya suatu kesenangan bagi semua orang yang berada dalam lingkup pengaruh kami. Ya Yesus, kami memberikan hormat dan kemuliaan kepadamu karena Engkau kudus dan layak. Terima kasih karena Sabat adalah hari di mana kami diberi kebebasan untuk fokus kepadamu, firman-Mu, ciptaan-Mu, dan menjadi berkat bagi sesama. Namun seringkali kami menghabiskan waktu-waktu suci ini dengan diisi dengan percakapan sia-sia dan aktiviti-aktiviti yang tidak memuliakan-Mu. Mohon ampuni kami. Ajari kami bagaimana menjadikan hari Sabat memberikan semangat indah dan kudus. Semua ini kami serahkan hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah. Amin.